dia seperti ini bentuknya, jadi dilem rata, kemudian kita anginkan paling lama pun 5 menit, ya minimal dia 3 menit, kemudian baru selanjutnya kita tempel. Setelah dioleskan lem secara rata, kemudian kita tempel. Jadi usahakan sudutnya itu rata, jadi nampak dia lebih rapi. Kalaupun dia misalnya ada yang berlebih, ya bisa dipotong pakai pisau cutter. Oke. Setelah ditempel, kemudian supaya dia lebih ngepres, kita tokok pakai martil. Kedua triplek disatukan dengan cara dipaku. Rangka bingkai poto telah siap. Nah, ini udah proses pembuatan rangkanya untuk frame ukuran postcard udah selesai. Nah, tahap selanjutnya kita akan tabur pasir. Setelah nanti kita tabur pasir, nanti kita akan tabur kerang. Setelah itu penjemuran, kemudian pengeleman. Selesai itu baru di finishing. Jadi yang perlu saya jelaskan pertama, lem yang kita beli dari toko itu dia kan dalam keadaan kental. Jadi untuk proses penaburan pasir itu kita butuh lem yang sedikit encer. Jadi lem yang kental seperti ini kan kita campur air dia supaya lebih encer dia, karena nanti waktu proses penaburannya lebih rapi dan lebih rata. Nah, contohnya seperti ini, lem yang udah dicampur dengan air. Kemudian kita pakai menggunakan kuas untuk mengoleskan lem yang sudah dicampur dengan air ke rangka yang udah kita persiapkan. Nah, ini sekarang proses pemasiran rangka untuk bingkai frame postcard. Setelah rangka bingkai poto selesai, oleskan dengan lem kayu dan ditaburi dengan pasir. Jadi pertama sekali sisi dalam dulu kita olesin pakai lem basah, sisi bagian dalam. Nah, kemudian bagian depannya yang ukuran 2,5 cm. Nah, selanjutnya bagian pinggirnya. Jadi pinggir atas, pinggir bagian dalam itu semuanya ditaburin dengan menggunakan pasir. Ini fungsinya supaya nanti ini kan nampak dia apa namanya, penempelan antara triplek 3 sama 6 itu nampak dia. Jadi istilahnya kita pakai supaya untuk dempul gitu. Jadi nggak nampak dia, jauh lebih rapi. Jadi pasir yang udah kita siapkan, pasir yang udah diayak, terus ditabur. Nah, jadi bagian dalam dulu ditabur. Sampai rata. Kemudian bagian atasnya. Kemudian samping-sampingnya. Jadi usahakan pada saat proses penaburan pasir itu usahakan tangan kita jangan menyentuh bagian pinggir. Jadi cara megangnya seperti ini. Oke. Kalau misalnya kita memakai bahan lem yang kental, dia nggak akan seperti ini hasilnya, nggak akan rata dia. Jadi dengan lem yang kental dicampur dengan air, dia kan encer. Waktu kita oles ke triplek bagian depannya, waktu kita tabur pasir dia hasilnya lebih maksimal. Nah, seperti ini. Nah, setelah dipasirin dengan rata, maka proses selanjutnya itu penjemuran. Rangka cermin dijemur kurang lebih 6 jam hingga kering. Jadi sekarang dijemur. Selanjutnya ini kan udah kering setelah proses penaburan pasir.
Jadi bingkai ini udah kering. Kemudian tahap selanjutnya, kerang yang udah dipersiapkan kita langsung tabur. Jadi kita pakai kerang yang cangkang kerang yang dipecahin. Jadi kita pakai cangkang untuk mendesain bingkai foto ukuran postcard. Selanjutnya kita pakai lem yang kental untuk menempelkan kerang di bagian paling depan. Jadi pertama sekali setelah kering, rangka cermin diberi lem yang dicampur dengan pasir. Lem dioles, jadi mengoleskannya secara rata. Jadi proses pengelimannya tuh jangan sebelah-sebelah. Nanti kesulitannya nanti pas dia mau tabur ke sebelahnya. Jadi kita harus mengelimnya 4 sisi. Nah, kemudian selanjutnya udah rata lem dioleskan di bagian depan, kemudian kerang yang udah dipersiapkan kita tabur. Nah, setelah ditabur rata, jadi untuk supaya dia lebih ngepres, kita pukul. Seperti ini. Nah, ini udah rata kan? Jadi beginikan sedikit supaya ada bagian yang nggak nempel ke lem yang udah dioleskan, dia lebih nempel lagi kan. Jemur bingkai foto sampai kering, kurang lebih 6 jam. Setelah ditabur kemudian dijemur, nah ini hasil seperti ini. Dia udah lengket, cuman kelemahannya kalau kita tidak dilem basah nanti dia gampang rontok atau gampang lepas. Jadi tahap selanjutnya kita akan lem dengan lem cair. Jadi supaya nanti satu sama dengan yang lain itu sama-sama merekat. Berilah lem agar serpihan batu kacang menyatu dengan bingkai foto. Dijemur selama 6 jam agar cermin kering. Jadi sekarang kita proses yang terakhir, finishing. Jadi bahan yang kita pakai ini ada wood stain, ini pewarna kayu, kemudian ini hardener. Nanti supaya dia kalau kita menggunakan melamin dia lebih cepat kering. Nah, ini melamin, kemudian ini ada thinner. Nah, nanti antara ketiga bahan ini kita akan campurkan. Nanti selanjutnya kita akan semprotkan kemari. Nanti ini akan berubah karena yang mau kita masukkan dia wood stain warna dark brown, jadi ya warna coklat tua. Okay. Nah, jadi kalau kita mau gelap maka warnanya kita lebih banyakin. Tapi kalau kita mau lebih muda dia maka warna jangan terlalu banyak kita campurkan, karena itu sesuai dengan selera aja. Kalau kita mau lebih gelap maka lebih banyak, kalau mau lebih dia terang ya kita kurangi sedikit takarannya. Okay. Berilah clear agar bingkai foto terlihat menarik. Saya masukkan warna. Okay. Selanjutnya melamin. Oke. Kemudian kita kacau. Oke. Terus thinnernya.
obatnya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan obat ini, satu gun cat dia biasanya tiga tutup seperti ini kan. Nah, kemudian di pacu rata. Nah, setelah rata baru kita finishing dengan menggunakan kompresor. Bingkai foto diberi kaca 2 mm. Bagian belakang bingkai dibor perlahan. Bingkai foto diberi penyangga yang terbuat dari kayu kecil. Wah, cantik sekali hasilnya, Win. Mudah dan praktis membuatnya. Apa aku bilang, Kak, selain hasilnya bagus, buatnya mudah, harganya pun murah. Ya, besok aku buat begini untuk kado ulang tahun temanku. Makasih ya, Win, sudah bawa aku ke sini. Sama-sama, Kak.